Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salamu bainakum. Tebarkanlah salam di antara kita, karena salah satu hak juga antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, salah satunya adalah menjawab salam. Insyaallah dengan hari ini diawali dengan kalimat salam. Kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Dan insyaallah kita semua hari ini senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah bi qudratillah bi syafaatillah bi barakatillah. Hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Semoga kelak hari ini kita berkumpul di Masjid Raya Al-Jabar. Kelak nanti kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa mari kita sama-sama memperbanyak membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah senantiasa selalu bersolawat, para malaikat setiap detiknya senantiasa juga selalu bersolawat kepada kekasih Allah yang mulia ini, yang Allah utus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, yang kelak insyaallah Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Maka pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita semua mendapatkan syafaatnya, baik pertolongan di alam dunia maupun nanti kelak pertolongan di yaumil akhir. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Semoga dengan wasilah hari ini kita sama-sama bersolawat, menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, izinkan kami menyampaikan apa saja, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai bekal apa yang akan kita bawa.
Bekal yang akan kita bawa kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bekal iman, iman yang tidak hanya diucapkan dengan lisan, iman yang tidak hanya diyakini dengan hati, melainkan iman yang harus dilakukan dengan amaliyah perbuatan kita. Dan iman ini selalu bersanding dengan amal soleh. Semoga kita semua kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan juga amal soleh. Dan insyaallah Allah kategorikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam surat Al-Baqarah kita sering membacakan ayatnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini akan sampai kepada kita bagi siapa? Bagi mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa bahagianya hidup kita ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita belum tahu arah dan tujuan kemana diri kita, kemana hidup kita ini, maka insya Allah dengan adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan ketika kita mencari rumah seseorang, kemudian kita tidak tahu alamatnya, pasti kita akan merasa kebingungan dan juga merasa pusing untuk mencari alamat tersebut. Akan tetapi ketika kita sudah tahu apa tujuan dari diri kita, apa tujuan dari hidup kita, maka insya Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan juga menjauhi segala apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Tadi disampaikan di ayat pertama, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sama sekali karena Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quranlah yang akan memberikan kita syafaat, pertolongan kelak di yaumil akhir. Ini yang pertama, kategori hamba-hamba Allah yang insyaallah senantiasa mendapatkan hidayah dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, bukan jalan yang engkau murkai. Maka semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah ini kata Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, ternyata hamba-hamba Allah yang pertama itu adalah yang bertakwa, adalah yang pertama adalah yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Allah gaib, para malaikat gaib, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lahiriahnya manusia, tapi kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita tidak hidup di zamannya. Hari akhir pun sama, kita tidak tahu apakah kelak kita akan bertemu dengan hari akhir ataupun tidak. Itu semua masih menjadi misteri. Tapi yang harus kita yakini, ini perintah dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka kita harus beriman, meyakini, seperti contohnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini tidak bisa kita fahami saja dengan akal. Bisa kita bayangkan Allah memberangkatkan, Allah mengisrakan ini Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW dalam perjalanan satu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau secara logika kita pasti mustahil, tapi kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu
kun fayakun. Maka berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hal-hal yang gaib, apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, maka insyaallah kelak kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu yang pertama yang insyaallah kelak akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa yuqimunas shalat. Ternyata yang mendirikan salat ini pun termasuk kategori hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa sama-sama berjamaah, salat subuh berjamaah, zikir berjamaah, berdoa pun secara berjamaah. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah kategorikan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita sama-sama melaksanakan ibadah salat. Ini yang kedua, kategori hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas salat. Lalu yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika hari ini Allah titipkan kepada kita harta, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, baik jabatannya, mungkin baik kekuasaannya, baik dengan ilmunya, baik apapun dengan tenaganya, terutama tentang urusan materi, itu semua hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa materi, maka jangan pernah lupa kita untuk sama-sama saling berbagi terhadap saudara-saudara kita, keluarga kita khususnya yang sedang membutuhkan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada kedua orang tua kita. Sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada para alim, para fuqaha, para ulama. Insyaallah itu menjadi sedekah-sedekah yang terbaik. Sedekah pula yang terbaik terhadap orang-orang yang ada di dalam mungkin keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Itulah sedekah yang terbaik. Sebelum kita memperhatikan orang lain, maka kita perhatikan dulu lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka insyaallah apapun yang kita keluarkan, janji Allah itu pasti dan Allah tidak akan pernah ingkar dengan janji-janjinya. Satu kebaikan terutama khususnya hari ini di bulan Rajab, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, terutama dalam bab infak, sedekah. Insyaallah akan Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Manjaa bil hasanati falahu aslu mislu amsalihha. Satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kelak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, bahwa kita ini harus beriman, meyakini dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Allah menurunkan kitab Taurat, Allah menurunkan kitab Zabur, Allah menurunkan kitab Injil, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai pedoman dari hidup kita, kitab yang paling suci karena ini adalah kitab yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani itu semua, maka insyaallah kita semua akan termasuk kategori hamba-hamba Allah yang beruntung dan insyaallah akan menjadi kategori hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, orang-orang yang bertakwa dialah hamba-hamba Allah yang beriman kepada hari akhir. Hari ini adalah kenyataan. Masa lalu adalah kenangan. Esok adalah misteri. Kita tidak tahu apakah besok Allah masih menghidupkan kita ataupun tidak. Tapi kita harus yakin dengan akan adanya hari akhir. Al-awal wal akhir. Setiap perawalan, setiap permulaan pasti akan selalu ada akhirnya. Mungkin hidup kita di dunia paling lama ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan 80 tahun, 90 tahun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Maka persiapkanlah bekal bagi diri kita semua. Insyaallah mudah-mudahan kita semua hanya bisa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan juga amal soleh. Nah, itulah
yang harus kita yakini bersama agar kelak kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kategorikan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Jadi kuncinya, rumusnya kalau hidup kita ingin bahagia, maka kuncinya adalah bertakwa. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah-risalahnya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mencatat baik amal baik kita maupun amal buruk kita, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada qada dan qadar, dan juga beriman kepada hari akhir, maka insyaallah kita akan termasuk kategori hamba-hamba Allah yang berbahagia. Kemudian menafkahkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita, mendirikan solat, maka itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Insyaallah Allah kategorikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan juga kekurangannya. Al-haqqu minallah, karena kebenaran ini mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, itu mutlak dari kesalahan diri saya pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita rizki yang seluas-luasnya. Allah sehatkan kita secara lahiriah maupun batiniahnya, dan semoga setiap amal ibadah kita insyaallah menjadi amalan yang makbulan. Ala hadiniyah as-salihah bi barakati ummil Qur'ani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.